Hello guys people, saya Vian. Jujur belakangan ini saya makin suka sama Vivo. Makanya pas box Vivo V21 5G ini tiba di studio, saya langsung mastiin kalau saya yang bakal unboxing dan review smartphone ini. Itu karena sejak Vivo V20 series dan X50 series dirilis sampai sekarang, Vivo ini selalu berusaha ngasih inovasi yang baru di setiap serinya. Kita sebagai tech reviewer jadi nggak ngerasa bosen, dan jadi excited apalagi di tengah kondisi banyaknya perilisan smartphone yang makin minim sama inovasi akhir-akhir ini. Lewat Vivo V21 5G kali ini, Vivo ngasih inovasi menarik lewat kameranya dengan Dual OIS Night Camera. Yang udah pakai 44 megapiksel OIS Super Night Selfie Camera dengan rear camera 64 megapiksel OIS Night Camera. Mantep kan? Nggak nanggung-nanggung, kamera depan maupun belakang udah sama-sama pakai OIS Night Camera sekaligus. Jadi fitur baru apa lagi yang keren? Langsung kita unboxing. Tampilan depan boxnya simple, dengan tulisan V21 di tengahnya. Bagian kanan atas 8GB RAM dengan 3GB extended RAM. Dan tentu saja ada logo 5G di bagian bawahnya. Vivo V21 5G yang saya unboxing ini punya warna menarik yaitu Sunset Dazzle. Oke, langsung kita buka boxnya. Pertama unit device-nya. Di baliknya ada soft case transparan, kartu garansi dan SIM ejector, kepala charger 33 watt flash charge, kabel data USB Type-C, dan mantapnya lagi masih dapat earphone eksklusif dari Vivo. Sekarang langsung ke Vivo V21 5G-nya. Warna Sunset Dazzle-nya ini masih tetap kelihatan menarik banget. Eye therapy banget dan nyaman banget dipandang berlama-lama kayak gini sambil nikmatin refleksi gradasinya. Ultra slim matte glass desainnya juga kelihatan semakin mewah, khususnya karena perubahan flat frame desainnya ini. Saya lebih suka frame yang flat kayak gini daripada rounded sebelumnya. Kesannya jadi kelihatan lebih premium. Finishing edgy matte glassnya juga bagus banget, nggak berasa kopong dan nggak ngebekas sidik jari juga kalau kita teken. Kalau dari material dan finishingnya jujur ini bagus banget, dan bisa disandingin sama flagship. Secara handheld juga nyaman karena tipis dan ringan. Karena tipisnya hanya 7,39 mm dan seringan 177 gram. Selain itu Vivo juga punya warna lain yaitu Dust Blue, yang tipisnya cuma 7,29 mm dan 176 gram. Jadi bisa dibilang juga ini adalah smartphone 5G tertipis di Indonesia saat ini. Ada upgrade juga di modul kamera 64 megapiksel OIS Night kameranya. Yang makin kesini justru makin gede dan makin mirip sama modul kamera Vivo X series dengan dual tone step desainnya. Jadi kelihatan makin premium dan mewah. Di bagian atasnya polos, bagian kanan ada power dan volume button, dan di bagian bawahnya ada lubang speaker, mic, dan slot USB Type-C. Overall secara desain saya suka banget. Tipis, minimalis, tapi punya material premium sekelas flagship. Sekarang kita lihat ke layar depannya. Kita nyalain dan setting dulu. Ya, ini dia tampilan displaynya. Biar lebih jelas display view-nya, coba kita play video full screen dulu. Displaynya kristal clear banget kontras dan brightness-nya. Tapi saya tahu rata-rata dari kalian pasti langsung merhatiin ke selfie kameranya ini. Soalnya masih pakai desain notch. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa sayang karena masih pakai desain notch kayak gini. Jadi berasa kurang kekinian. Tapi kalau saya pribadi sih jujur aja nggak ngerasa terganggu sama desain notch-nya ini. Sebenarnya masalah selera aja, apalagi bezel di samping-sampingnya juga termasuk tipis dan serasi. Jadi kalau buat saya pribadi desain notch-nya ini fine dan sama sekali nggak ngeganggu. Dan inilah tampilan displaynya, asli vivid dan clear banget warnanya. Next kita cek dikit ke bagian performanya. Kalau kalian ngikutin sepak terjangnya Vivo belakangan ini, ada perubahan mendasar dari seri-seri barunya. Kalau dulu Vivo lebih concern ke urusan desain dan kamera aja, belakangan ini Vivo semakin nggak pelit buat ngasih lebih di bagian performa. Selain udah dapat dual mode 5G, di Vivo V21 5G ini juga dapat 8GB RAM dengan extended RAM sebesar 3GB. Jadi makin lancar multitaskingnya. NFC multifunction juga aman. Baterainya nggak terlalu gede sih, yaitu 4000 mAh. Yang mana wajar juga sebenarnya soalnya buat ngejar ke desainnya yang tipis. Tapi tenang aja soalnya juga udah punya 33 watt flash charge juga. Jadi masih cukup fair lah. Buat tes performa chipset barunya dan gaming testnya bakal kita bahas lebih detail di video reviewnya nanti. Tapi sementara ini kita lihat dulu beberapa sampel dari kualitas fotografinya berikut ini.
First impression saya mengenai kualitas OIS kameranya sih sementara ini sangat memuaskan. Apalagi dengan banyaknya fitur-fitur unik yang dikasih di Vivo V21 5G ini. Asli nyenengin banget fitur-fitur kameranya buat dieksplorasi. Yang detailnya bakal kita lanjutin di video reviewnya beberapa hari lagi. Oke, kesimpulan buat impresi awal. Perkiraan saya untuk V21 5G ini akan dijual di harga 5 jutaan. Dan ini menurut saya benar-benar sangat menarik. Soalnya sejak awal punya diferensi market yang signifikan dan tergolong berani. Dimana ngasih banyak inovasi dan fitur baru yang nggak dimiliki sama smartphone lain di kelas yang sama. Khususnya kamera depan belakangnya udah sama-sama pakai OIS. Overall di impresi awal Vivo V21 5G ini punya kelebihan yang merata di setiap bagiannya. Mulai dari desain, kamera, sampai performa. Sama sekali nggak ada kesan pelit fitur kayak Vivo yang dulu-dulu. Dari tadi kok muji-muji mulu, masa iya nggak ada kekurangannya? Ya kalau nanya impresi awal memang kenyataannya seperti itu. Kayak baru kenal sama cewek yang cakep banget, tapi nanti setelah kita kenal lebih dalam pasti bakal ketahuan apa aja belangnya kan? Jadi tunggu aja video review kita beberapa hari lagi, dan juga jangan ketinggalan online launching event dari Vivo V21 5G yang akan tayang live besok di YouTube channel Vivo Indonesia. Dan buat yang udah yakin V21 5G itu HP yang cocok buat kalian, siap-siap buat ikutan PO Session yang akan dimulai dari besok tanggal 24 Mei sampai 29 Mei di Tokopedia dan Akulaku. Karena ada benefit spesial tentunya. Oh ya, ada satu produk baru lagi dari Vivo. Sekalian aja saya bahas di video kali ini soalnya baru aja dapat kiriman kemarin tepat sebelum kita publish video unboxing ini. Yaitu Vivo Wireless Sport Lite. Mantap, makin banyak aja produk-produk AIoT dari brand-brand ponsel belakangan ini. Karena udah banyak banget produk wireless audio kayak gini, langsung kita bahas inovasi apa aja yang dikasih sama Vivo. Yang saya suka pertama karena desainnya yang fluid dan elegan. Ringan banget cuma 23,9 gram aja. Jadi nggak bebanin leher kita, konturnya juga pas banget di leher dan telinga kita. Meskipun ringan dan minimalis, tapi Vivo Wireless Sport Lite ini punya bass dan stereo yang termasuk gede. Soalnya udah pakai moving coil 11,2 mm. Pas banget buat nonton film dan gaming. Termasuk awet juga dayanya soal diklaim punya playing time sampai 18 jam. Mantap. Terus yang menarik ada juga fitur Quick Assistance. Jadi smartphone kita bisa langsung auto connect begitu ada di sekitar Vivo Wireless Sport Lite ini. Dan kalau mau disconnect, cuma tinggal tahan tombol volume up and down secara bersamaan kayak gini. Praktis. Punya low latency 80 ms juga, jadi kalau buat nonton film atau main game termasuk minim banget delay-nya. Overall, Vivo Wireless Sport Lite ini menurut saya termasuk recommended. Desain cakep, ukuran light, tapi powernya gede. Oke, segitu dulu video unboxing dan hands-on-nya. Saya Vian, see you in the next videos.